Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Habaibuna al-ajillah, para habaib asbati Rasulillah wa dhurriyyati Rasulillah yang begitu banyak membanjiri, menghujani majlis ini. Wabil khusus Al-Habib Saleh bin Umar Al-Attas, pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Haq, beserta keluarga beliau yang hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus Al-Habib Zaid bin Muhsin Al-Attas, begitu juga Al-Arif Billah, tamu kita Al-Habib Sayyakhan Ibn Habib Mustafa Al-Bahar. Juga hadir penceramah kita Al-Habib Ahmad Basurah. Tak lupa spesial pimpinan Az-Zawiyah, Yayasan Az-Zawiyah Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas beserta keluarga besar beliau. Juga Al-Habib Ahmad Segaf, para habaib yang lainnya, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dan hormati. Kalau kita ngelihat habaibnya masih banyak, insya Allah kiamatnya makin jauh. Ini kira-kira yang hadir pengen buru-buru kiamat apa entar-entaran? Pengen buru-buru kiamat apa entar-entaran? Pengen buru-buru apa entar-entaran? Entar-entaran. Kalau sekarang gimana? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlu baiti amanun li ahli al-ardi, fa idza dhahaba ahlu baiti atahallahu ma tu'adun. Bahwa para habaib yang di depan kita ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanon, sebagai keamanan penduduk bumi ini. Apabila mereka udah enggak ada, apabila mereka udah musnah, maka kiamat bakal terjadi. Hadir, Allah bakal datangkan ma tu'adun, al-yaumal ma'ud, hari yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia akan dihancurin oleh Allah, kiamat bakal terjadi kalau habaib udah nggak ada di dunia ini, saudara. Nanti akhir zaman akan terjadi, para habaib itu akan habis. Ini min asratis sa'ah. Makanya kita doain biar kiamatnya rada jauh, kita doain habaib anaknya biar banyak, biar terus ada habib, kiamat kagak jadi-jadi. Amin dong. Nah begitu, saudara. Beruntung orang sini nih ada bagiyatul bagiyah min sulalati Rasul. Di sini masya Allah, ini tempat yang begitu sangat berkah. Di dalam tempat ini ada salah satu zuriyahnya Rasul, darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, qaumun qiramus sayaya la haitsu majalasu yabqa al-makan ala atharihim athara. Tidak ada satu tempat di situ duduk para habaib anak cucu Rasulullah. Dialah kaum yang mulia, maka niscaya Allah akan berikan tempat itu keberkahan yang luar biasa. Harum semerbak bau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada cerita Abu Nu'man Abu Hanifah, ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba Al-Imam Ja'far Shadiq dengan tongkatnya, dibawa tongkat. Lalu Abu Nu'man Abu Hanifah, antum kenal Abu Hanifah? Kenal nggak Abu Hanifah? Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, wajib kita kenal Abu Hanifah. Salah satu a'immah, salah satu imam kita. Abu Hanifah kenal nggak? Udah kenal aja pak. Kebuli jadi rengginang pak. Tahu rengginang nggak? Ta'amil miskin. Itu makanan orang miskin. Rengginang, sesak nasi dijemur. Ini kebuli jadi rengginang kagak enak ruangannya. Mas saya cepetin ini waktu. Sedikit lagi nih saudara-saudara. Rengginang ori. Saudara, tiba-tiba dikatakan, wahai imam, kenapa engkau bawa tongkat? Engkau masih muda. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang udah 40 tahun tuh pakai tongkat. Ada yang pakai tongkat nggak di sini? Habib Ahmad biasanya bawa tongkat, Beb. Lupa ya, Beb. Min sunnatin Nabi, antum yang udah umur 40 tahun biasain bawa tongkat. Tapi jangan pakai kacamata hitam.
Dianggapnya mengurut di mana, Pak? Ini sunnah Nabi yang udah hilang. Padahal inilah sunnah Rasul untuk mengingatkan kita kepada kematian sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu ardah, ini tongkat, wahai Abu Nu'man, tongkat peninggalan kakekku, yang mana tongkat ini pernah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwa tongkat tersebut tongkat yang pernah disentuh oleh jadduh Habibuna Muhammad, maka itu Abu Nu'man langsung beliau ciumi tongkat itu dari ujung sampai ke ujung. Lalu kata Imam Ja'far Shadiq, wahai Abu Nu'man, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang intisal, yang terpisah dari Nabi, sementara ada sesuatu yang intisal, yang langsung bersama Nabi Muhammad kau biarkan. Aku adalah dzurriyyah Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah, sibtir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang darahnya Nabi Muhammad ada dalam darahku. Engkau biarkan aku. Mendengar Al-Imam Ja'far Shadiq berbicara demikian, maka Abu Nu'man langsung menciumi Ja'far Shadiq. Diciumi Ja'far Shadiq, ditanya, wahai Abu Nu'man, apa yang kau lakukan ya Abu Nu'man? Wahai sibtir Rasul, wahai cucu Rasul, wahai imam, kenapa aku menciumi engkau? Karena mencintai dzurriyyah Rasul, mencintai keturunan Rasul, itu menunjukkan sebagai tanda cintaku kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak habaib, alhamdulillah, inilah manusia-manusia yang darahnya bersambung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam diri mereka ada darahnya Rasulullah. Banyak orang yang sibuk ke Mekah mencari Hajar Aswad, baik, itu athar Rasul, diperintahkan oleh Allah, muliakan atharun Nabi, tempat-tempat di mana Nabi Muhammad salat, tempat-tempat di mana Nabi Muhammad beribadat kepada Allah. Tetapi mereka tidak pernah mencari sesuatu yang bersambung sama Nabi Muhammad. Dia salat bainar rukni, dia salat di antara Hajar Aswad dan Ka'bah, dia salat 5 waktu, dia puasa, mencium bekas Rasulullah, tapi dia sia-siakan habaib dzurriyyah Nabi Muhammad yang darahnya ada darah Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, siapa orang salat di depan Ka'bah, bainal Hajar wal Ka'bah, dia puasanya Masya Allah, dia salatnya Masya Allah, tapi ada benci sama ahlul bait Nabi Muhammad, di hatinya bugun sama ahlul bait Nabi Muhammad, kata Nabi dakhala nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Salatnya, ibadah dia nggak ada maknanya kalau di hatinya ada sedikit gugut benci kepada habaib ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum pulang dari sini nambah mahabbah kepada dzurriyyah Rasul. Mereka lah safinatun najah, perahu-perahu yang paling cepat, yang paling kilat, yang paling terbaik untuk bisa mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya terakhir, pengen nggak bahagia? Pengen nggak masuk surga? 4 syaratnya, bawa pulang sama antum. Tanpa 4 ini demi Allah, kalian nggak bakal bisa masuk surga. Apa kata Allah? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasruhu wa tabu'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Siapa orang yang beruntung yang akan masuk ke dalam surganya Allah? Pertama, falladzina amanu bihi, orang yang beriman sama Nabi Muhammad. Allah nggak sebut Allah di situ. Allah hilangkan iman kepada Allah, nggak disebut langsung. Domirnya ya'udu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Domirnya kembali sama Nabi Muhammad. Allahnya nggak disebut. Ini kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah hilangkan kalimat amantu billah, beriman sama Allah, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, nggak bisa ada orang beriman sama Allah tapi gedek sama Nabi Muhammad. Nggak bisa ada orang cinta sama Allah tapi sama Nabi Muhammad dia nggak cinta. Orang Yahudi itu cinta sama Allah, dia beriman sama Allah. Wa qala al-yahudi inna li abna Allah wa ahibbah, sesungguhnya kami anak-anaknya Allah dan kami cinta kepada Allah. Tapi mereka benci sama Nabi Muhammad. Yahudi dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak ada kecintaan sama Nabi Muhammad. Ketika lahir Nabi Muhammad, mereka mengatakan, naik di benteng Tasrib, dia berteriak-teriak,
inqata'at nubuwati min Bani Israel. Celaka kita. Sungguh telah putus kenabian Bani Israel. Sungguh telah putus kenabian Bani Israel. Dia enggak suka dengan Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat Yahudi dilaknat Allah. Kenapa? Enggak ada mahabbah sama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Makanya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatil wusta wa abdul ma'indi sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah mahabbah kepada Nabi Muhammad. Agamaku mahabbah sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad itu agamaku, fardu bagiku, sunnahku. Wa abdul min indi, yang terbaik di sisiku mahabbatur rasul. Habib Abdullah enggak membanggakan dia punya ibadat, padahal ibadatnya Masya Allah. Habib Abdullah enggak membanggakan ilmunya, padahal ilmunya Masya Allah. Tapi dia bilang, cinta sama Nabi Muhammad itu agamaku. Karena sulit kita masuk surga dengan amal-amal kita. Amal yang mana coba? Bapak mau masuk surga dengan amal bapak, melewat pintu yang mana? Sholatnya gimana Pak? Berantakan, betul? Puasanya gimana? Berantakan. Sodakohnya berantakan, ibadat kita berantakan, tidak ada yang dipandang sama Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan mahabbah sama Nabi Muhammad, yang hari ini kita keluar dari rumah, hati kita penuh mahabbah, sesungguhnya ini yang akan membawa anda untuk mendapati Nabi Muhammad. Abu Lahab gembira sama Nabi Muhammad dalam kekafirannya, Allah berikan fadl yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita yang hari ini memperingati gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah saya singkat karena mudzuhur. Az-Zaruh, agungkan Nabi Muhammad. Tak cukup cinta sama Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad. Banyak kiai-kiai ulama kalau pidato para habaib apa? Tidak ada Allah perintahkan sesuatu yang Allah kerjain kecuali salawat sama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Ada satu amal yang Allah belum perintahkan tapi Allah sudah kerjakan, padahal bukan cuma salawat. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti Allah dulu. Bukan hanya salawat sama Nabi Muhammad yang Allah kerjakan sebelum engkau diperintahkan, Allah melakukan. Bukan cuma salawat, semua yang berkaitan dengan Habibuna Muhammad. Uqaddimullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ketika Allah merintahkan kita memuji Nabi Muhammad, siapa yang dahulu memuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, wa innaka, wawunya waw litaukid, in harfut taukid, la harfut taukid, la'ala lam litaukid, khuluqin azim, na'at madu yufidu taukid. Semua untuk Nabi Muhammad, kalimatnya istimewa, kalimatnya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Allah memerintahkan kita untuk memanggil nama Nabi dengan nama yang baik, siapa yang dahulu memanggil nama dengan nama yang baik? Allah. Lam yunadillah subhanahu wa ta'ala fil Quran bismih. Allah enggak pernah memanggil nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran langsung dengan namanya. Enggak pernah. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh, Allah sebutkan ya Adam, ya Nuh, ya Hud, ya Saleh, ya Isa. Tapi untuk Habibuna Muhammad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Mudaththir. Allah sedang mengajarkan kita seharusnya bagaimana sikap kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih dahulu mencontohkan bagaimana Anda mengagungkan Nabi Muhammad. Ketika Allah memuji badannya Nabi Muhammad, perintahkan kita Allah yang dahulu memuji Nabi Muhammad. Semua yang berkaitan dengan Habibuna Muhammad, Allah yang dahulu. Kenapa? Karena makamnya yang sangat luar biasa. Kaifa taraqqiyal anbiya'u ya sama' ma tawalatu sama'u. Sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad seperti langit yang tidak ada langit di atasnya. Imamul Busiri. Enggak pernah ada lagi manusia yang setinggi Nabi Muhammad. Di bawahnya Allah, di bawahnya Allah ada Nabi Muhammad, di atas Nabi Muhammad tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Kemudian apa? Gak cukup antum memuliakan. Hari ini kita sudah memuliakan Nabi, memuji-muji Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad. Gak usah pakai tanya dalil-dalil. Nabi Muhammad cinta sama ente gak pakai dalil. Ente masih sibuk cari dalil untuk cinta sama Nabi Muhammad. Betul? Betul? Hasan bin Sabit muji Nabi Muhammad, gak nunggu Nabi. Hasan puji dah. Ini gembira sama Nabi. Nabi datang, semua duduk kata Rasulullah.
duduk semua. Hasan nggak duduk, Hasan diri. Ya Hasan, ma man'aka, apa yang kau menghalangi kau untuk duduk? Apa kata Hasan? Apa kata Hasan? Qiyami lil azizi alayya fardun, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hajal jamal la yugum. Berdiri kepada orang seperti engkau ya Muhammad adalah wajib. Aku heran, banyak orang yang katanya berakal, dia paham Al-Quran, dia paham sunnah Nabi. Ya rahajal jamal, melihat keindahan ini, wajah yang cantik ini, dia nggak berdiri, saudara. Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum dan Nabi mendoakan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit memuji Nabi, ekspresi nggak disuruh sama Nabi. Kita hari ini pun gembira dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang tidak pernah ada taranya. Gad aujada min nurhi nuran biha amal huda. Semua diwujudkan Allah itu karena nurnya Nabi Muhammad. Kemudian yang apa? Wa nasara, tolong Nabi Muhammad. Tolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad direndahkan, tolong Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad dihina, tolonglah. Ketika agama dihina, wa nasaruh, tolong kalian. Habib, bukankah Allah yang nolong Nabi Muhammad? Wa yansurakallahu nasran aziza. Sudah serahkan sama Allah. Biarkan Nabi Muhammad dihina, ada Allah yang melindungi Nabi Muhammad. Antum baca dalam bab janji wa yansurakallahu nasran aziza. Allah yang menolong Nabi Muhammad dengan pertolongan yang hebat. Ya, benar. Benar. Apapun hinaanmu sama Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, hinaan engkau kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah engkau tidak akan bisa menjatuhkan martabat Nabi Muhammad. Engkau tidak akan bisa meruntuhkan martabat Ahlul Bait Nabi Muhammad, meruntuhkan sahabat Nabi Muhammad. Kenapa kita diperintahkan? Untuk menunjukkan imanmu benar enggak sama Nabi Muhammad. Wa nasaruh, tolong Nabi Muhammad, tolong Rasulullah. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya membawa berkah. Bil khusus Al-Arif billah Al-Habib Sakhan bin Mustafa Al-Bahar, beliau datang kemari bawa berkah buat kita. Mudah-mudahan pulang-pulang semua berkah. Yang terakhir, ikutin Al-Quran. Quran terakhir Pak, Quran terakhir Pak, Quran terakhir. Betul nggak? Ada orang sekarang hafal Quran, baca Quran, tapi gedek sama Nabi, nggak cinta sama Nabi, nggak pernah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dulu yang membunuh Sayyidina Ali Abdullah bin Muljam. Abdullah hafal Quran, Abdullah selalu berzikir kepada Allah, tapi dia bunuh Sayyidina Ali, saudara. Mereka menggonggongi setiap orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bakal ada di akhir zaman seperti ini, betul nggak? Betul nggak? Maulid disalahin, Rajaban dihantem, tahlilan dihajar. Yang saya heran, jablay dibiarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di sini banyak para habaib.